Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Yana Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kependidikan serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adila Nur Aini dengan NIM 2488620603070 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu masalah-masalah dalam pengelolaan kelas di era digital. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Dalam pengelolaan kependidikan, kelas tidak hanya dipandang sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai suatu sistem yang harus dikelola agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif, tertib, dan juga mencapai tujuan pembelajarannya. Namun, seiring perkembangan dengan zaman dan juga kemajuan teknologi yang sangat pesat, khususnya di era digital saat ini, pengelolaan kelas menghadapi berbagai tantangan baru. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya penggunaan gadget dan juga media sosial di kalangan peserta didik. Anak-anak SD sekolah dasar sekarang ini sudah mempunyai media sosial. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran seringkali justru menjadi sumber distraksi yang mengganggu konsentrasi siswa di dalam kelas. Jadi, siswa ini lebih banyak menggunakan handphone untuk hiburan semata, bukan untuk proses pembelajaran. Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan utama yang sering terjadi. Pertama, yaitu kurangnya disiplin peserta didik, seperti terlambat masuk kelas, tidak fokus saat proses pembelajaran, hingga menggunakan handphone tanpa izin. Lalu, yang kedua, ada rendahnya motivasi belajar siswa, yang menyebabkan siswa itu cenderung pasif, kurang aktif, kurang berinteraksi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada gangguan dari penggunaan media sosial dan juga gadget, di mana siswa lebih tertarik membuka media sosial dibandingkan memperhatikan penjelasan guru. Yang keempat, ada perbedaan karakter dan juga kemampuan siswa dalam satu kelas, sehingga guru perlu memiliki strategi yang tepat agar semua siswa dapat terlibat aktif. Kelima, yaitu kurangnya interaksi efektif antara guru dengan siswa yang dapat menyebabkan suasana kelas itu menjadi kurang kondusif, sehingga proses pembelajaran itu hanya berjalan satu arah saja, hanya guru saja yang mendominasi pembelajaran, tapi siswa-siswanya itu kurang berinteraksi, kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, pihak sekolah dan juga guru harus melakukan berbagai upaya. Guru berusaha menerapkan aturan yang kelas itu lebih tegas, seperti larangan penggunaan handphone selama pembelajaran berlangsung atau larangan membawa handphone selama sekolah. Selain itu, guru juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa ini lebih tertarik dan juga lebih fokus, seperti dibuatkan game, seperti quiz game, sehingga menarik perhatian siswa untuk belajar, sehingga tidak terdistraksi oleh handphonenya. Lalu sekolah juga bisa memberikan pengawasan serta membuat kebijakan terkait penggunaan perangkat digital di lingkungan sekolah. Namun dalam pelaksanaannya itu masih terdapat kendala, terutama dalam konsistensi dan juga kesadaran siswa dalam mematuhi aturan yang ada. Karena siswa juga sudah terbiasa menggunakan handphone, perlu sesuatu yang tegas
Menurut saya, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penguatan literasi digital agar siswa ini dapat menggunakan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi guru dalam manajemen kelas, termasuk menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru bisa menggunakan media game atau media musik sehingga menarik minat dan juga motivasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu penerapan aturan yang konsisten dan juga disepakati oleh bersama, tidak hanya guru saja, sehingga siswa itu memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban. Nah, jika siswa itu melanggar aturan, maka siswa itu harus ada hukumannya, sanksinya, agar siswa itu dapat melakukan disiplin kelas. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran itu tidak hanya sebagai sumber gangguan. Nah, yang kelima yaitu kerjasama antara guru, siswa, dan juga orang tua agar pengawasan dan pembinaan itu dapat dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, dalam proses pengawasannya itu tidak hanya pihak sekolah saja, tetapi pihak orang tua juga ikut membantu. Orang tua itu mengawasi anaknya di rumah, seperti membatasi penggunaan gadget di rumah atau mengontrol apa yang dilihat oleh anaknya. Simpulannya ini, pengelolaan kelas di era digital menghadapi berbagai tantangan, terutama itu terkait disiplin siswa, motivasi belajar, dan juga penggunaan teknologi yang jika tidak dikontrol atau diawasi akan memunculkan dampak negatif. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, kerjasama semua pihak, guru, sekolah, dan juga orang tua, serta strategi pembelajaran yang efektif, seperti menggunakan metode pembelajaran yang menarik, permasalahan tersebut itu dapat diatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.